Teman-teman sekalian, pagi ini saya akan review buku judulnya Retail Superstar Inside the 25 Best Independent Store in America. Jadi ini adalah buku tentang retail store yang hebat-hebat di Amerika, yang independen. Jadi cuma ada satu di satu tempat, tidak berada di mana-mana ya. Walaupun kadang-kadang satu besar ada kecil-kecilnya, cabang itu dianggap satu yang besar karena tidak mempunyai nationwide chain gitu ya. Retail Superstars. Buku ini saya beli karena rekomendasi dari Tom Peters. Beliau adalah mentor saya. Walaupun dia tidak tahu saya muridnya ya, tapi saya mengikuti beliau bertahun-tahun untuk belajar dari beliau. Nah, Retail Superstar ini salah satu buku yang sangat beliau sukai, sangat Tom Peters sukai. Buku ini bercerita tentang 25 bisnis retail, ya, bisnis retail di Amerika, ya, yang terbaik dari segala macam. Ada jualan furniture, ada jualan buku, ada jualan barang-barang unik, ada yang jualan barang orang kaya, jadi baju mewah dan lain-lain ya. Nah, waktu saya baca buku ini 2016 saya baca ya, buku ini 2016 saya baca ya. Saya teringat di Indonesia siapa ya yang kira-kira retail superstar. Waktu saya scan, saya baca, saya mikir di Indonesia siapa. Satu nama yang muncul di benak saya adalah Joger ya. Toko Joger di Bali ini dalam segala kriteria, masuk dalam kriteria ini, retail superstar ya. Penggemarnya fanatik, orangnya bangga kalau pakai bajunya Joger, termasuk ketika saya di San Francisco berkali-kali saya kelihatan orang pakai kaosnya Joger itu ya. Di Singapura pun saya sering kelihatan orang jalan-jalan kaosnya Joger ya. Jadi retail superstar ini indikasinya adalah tidak ada kompetitor lain yang mirip sama dengan dia, tidak ada gitu. Jadi karena unik gitu, unik ya, dan beda sama sekali. Nah, teman-teman sekalian, kalau di Indonesia apa yang Anda ingat sebagai retail superstar yang unik di mata Anda? Silakan ketik nanti di komen saya ya. Kira-kira retail superstar siapa yang Anda ingat? Nah, ini ada beberapa. Saya akan pilihkan beberapa hal yang menarik ya. Yang pertama ini GUM, ya ini GUM, GUMPS. Saya pernah mampir ini, jadi saya akan cerita beberapa yang saya pernah mampir. GUMS ini adalah toko barang mewah ya, sudah berumur 148 tahun ya. Jadi waktu itu Solomon and Gustav GUM membuka SNG GUM ya, menjual painting, kaca dengan frame emas ya. Semua yang cocok untuk orang kaya di San Francisco. Saya pernah mampir sih. Ya, sudah agak ketinggalan kalau versi saya, tapi ini classical, barang-barang mewah, barang-barang cantik yang ada di San Francisco ya. Jadi menjadi sebuah ikon ya. Saya akan cerita beberapa. Ada satu yang paling saya sukai, nanti yang belakang yang terakhir ya, yaitu toko buku ya. Archie McPhee, ya ini Archie McPhee ya. Ini di Seattle. Ini jual barang-barang yang aneh, yang unik. Jadi kayak gift shop ala apapun yang ada, yang goofy, yang irrelevant, yang quirky, yang segala macam ya. Boneka, barang antik, segala macam, kursi, segala macam ya. Dia bilang punya 80.000 visitor a year. 80.000 pelanggan datang setahun ya. Mungkin jauh kalah ini dibandingkan dengan Joger ya. Saya nggak tahu, tapi saya nggak berani bilang angkanya berapa. Tapi dia bilang bahwa impractical necessity, barang-barang yang tidak praktis, tapi dibutuhkan orang gitu ya. Ini dia suka jual barang-barang seperti ini ya. Biasanya apa yang dia sebut adalah out of ordinary novelty item. Saya sebetulnya pingin ke sini, saya belum pernah ke sini ya. Dulu ke Seattle pas nggak tahu tentang hal ini, jadi nggak pernah mampir gitu. Jadi mulai dari baju, monkey, boneka, cocktail supply, cowboy ya, segala macam ini mereka ada. Jadi sesuatu yang sangat unik-unik dia jalankan ya. Jadi ini sesuatu yang menarik ya. Katanya sih sosial medianya cukup powerful, jadi boleh dicoba ya. Archie McPhee Seattle ini katanya. Ya boleh dicoba. Nah, saya akan menunjukkan, nah ini contoh lain, kita lompat ya dengan toko yang lain, karena isinya 25 toko gitu ya. Ini furniture,
Jadi furniture company yang awalnya karena dia miskin tidak punya tempat banyak, ditaruh di taman begitu, ditutupi tenda. Ternyata orang suka. Semua orang datang ke sini ya. Lalu mereka mulai jualan matras, jualan segala macam, dan bikin promosi-promosi yang aneh-aneh gitu ya. Sehingga akhirnya menjadi tempat yang sangat laku ya. Ini berada di kotanya adalah di Houston. Saya Houston pernah pergi sekali, tapi dulu juga nggak tahu karena belum tahu tentang cerita ini ya. Ini salah satu contoh bagaimana barang apapun yang dijual, yang penting adalah keren, hebat, remarkable, bisa diceritakan sama orang lain, remarkable dan unik gitu ya. Dan orang datang itu wow gitu, kaget gitu. Ini yang menjadi ciri-ciri dari perusahaan-perusahaan yang disebut dengan retail superstar ya di Amerika ada 25. Nah, saya ingin cerita satu, ini yang terakhir yang saya ingin cerita agak panjang ya. Namanya Powell City of Books. Powell City of Books ya, Powell's Books gitu, Powell's Book. Powell's Book ini berada di Portland, Oregon ya. Portland, Oregon ini kota yang cukup unik ya. Tahun lalu saya ke sana ya. Dan menurut saya keren memang. Ya. Saya ke Portland, saya sudah ingat, saya catat nih, bakal tujuan utama Powell City of Books. Katanya toko buku terbesar yang ada di dunia ataupun di Amerika. Saya nggak tahu di dunia ataupun di Amerika. Ya. Wah, sudah kepingin nih ke Portland. Jadi akhirnya saya ke sini mungkin 2 kali ya. 2 kali selama seminggu di sana ya. Malam sekali dan siang hari sekali. Saya spend beberapa jam di situ. Nah, toko bukunya itu keren memang. Ya. Toko bukunya itu berlantai-lantai, lantainya kadang-kadang mesani, naik lantai sini, saya lupa, 4 atau 6 lantai gitu. Dan areanya besar banget. Jadi kalau Anda cari komik, satu lantai bisa komik semua. Dan yang paling terkenal, dia jualan buku bekas. Ya. Menurut dia, buku bekasnya itu laku, menurut data di sini ya, laku kira-kira 5.000 buku setiap hari. Buku bekas ya, buku bekas. 5.000 buku bekas setiap hari ya. Terus ada tasnya, kalau nggak salah saya beli itu tas kainnya Powell punya Powell's Book City of Books ini ya, Powell. Nah, keren banget sih, keren banget. Dari luar itu kelihatannya nggak terlalu besar, tapi masuk tuh, masuk ke dalam gitu ya. Dia bilang ada, nah ini data dulu. Dulu itu ada 4.000 kira-kira toko buku terkenal di seluruh Amerika. Terakhir menyusut, sisa di bawah 1.200. Ya. Toko buku independen. Ya. Kenapa? Karena toko independen itu sekarang kena hantaman dengan chain store. Chain store itu ada toko yang punya outlet 200, 300, gitu ya. Kadang-kadang bisa 1.000 outlet seluruh Amerika gitu. Ya. Nah, itu yang menurut saya agak menyedihkan. Jadi kalau Anda pergi ke mall di Amerika, mall besar ya, di semua kota, Anda masuk ke mall, Anda rasanya tidak pindah dari kota Anda. Semua kota isinya sama. Begitu masuk mall, kelihatan Bath and Beyond, terus kelihatan lagi Barnes and Noble. Bukan saya benci Barnes and Noble, saya suka dengan Barnes and Noble ya. Tetapi Barnes and Noble, lalu Anda pergi ke tempat satu lagi, misalkan Watson, misalkan lagi Anda pergi lagi adalah toko, pokoknya semua isinya sama gitu. Jadi mall itu kalau saya punya tebaan 75% di setiap kota isinya toko yang sama. Sehingga Anda kerasa kayak pergi ke satu kota yang berbeda. Jadi Anda pergi dari kota satu ke kota lain melihat mallnya isinya sama aja. Nah, ini tren ini mulai masuk Indonesia. Ini yang menurut saya sedikit banyak menyedihkan gitu ya. Sehingga di beberapa kota di Amerika itu contohnya di Sausalito. Sausalito itu kota kecil yang berada di sebelahnya San Francisco dan Berkeley dan Stanford ya. Ini satu kota kecil. Dari situ itu toko independen dijaga supaya orang datang sana merasa oh ini Sausalito gitu ya. Toko-toko yang merupakan chain shop. Chain shop itu biasanya definisinya punya di atas 50 toko lah seluruh Amerika ya. Kadang-kadang bisa di atas 500 toko. Nggak boleh masuk, ya dilarang masuk. Jadi menjaga orang-orang atau artisan ini supaya bertahan. Nah, City of Light di San Francisco itu juga sebuah toko buku yang keren banget, ya. Independent store yang sangat keren, ya. San Francisco dan areanya, kebetulan saya lama di sana ketika
Risa dan Ivy masih kuliah di Berkeley keduanya. Jadi saya jalan-jalan selalu. Di sekitar Berkeley aja mungkin ada 10 toko buku. Semua saya datengin. Ya. Yang bagus ada 3 atau 4. Ya. Terakhir saya ke San Francisco, satu yang saya suka tutup. Sedih saya. Ya. Lalu ada toko buku yang besar sekali, sekarang dikecilkan. Sedih juga saya. Ya. Bukan karena salah siapa, tapi karena zaman dan orang sekarang belanjanya di Amazon. Nah, kembali ke Powell City of Books ini ya. Apa namanya? It's a really big bookstore. Dia bilang ya. Berapa besar ya? Tapi very comfortable, ada tempat duduk, ada segala macam ya. Bukanya 365 hari setahun, jadi nggak pernah libur. Jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Nggak pernah libur ya. Ada 150 section dan semua di color map. Jadi tokonya ini daerah ini merah, di situ hijau. Jadi kalau Anda masuk nggak bingung. Ini bagus sekali, ya, nggak bingung ya. Lalu ada orang bacain buku, ada orang introduce buku baru. Setiap hari ada event di situ ya. Pendirinya ini Michael Powell ya. Murid dari University of Chicago, kampus kaya, alma mater, tapi dia tahun 60-an ya. Lalu membeli toko dan membesarkannya ya. Yang paling powerful dia menjual toko buku bekas ya, dan membuat toko buku itu menjadi destination atau arah tujuan. Seperti juga saya tadi awal cerita joger di Bali ya. Kalau Anda ke Bali rasanya kepingin ke joger, katanya orang, saya belum sampai Bali kalau tidak ke joger. Wah, antri tidak karu-karuan ya. Tapi ini juga begitu. Jadi orang ke sini ini karena menganggap sebagai sebuah destination. Bahkan dia bilang The Seattle Times menulis begini, the greatest bookstore in the world, bar none, sprawl in the blandest of building on Portland's Burnside Street. Yeah. The best bookstore in English speaking world. Yeah. Inilah buku paling besar yang pernah, toko buku paling besar yang ada. Nah, pengen sharing sedikit ya. Hobi saya itu buku. Ya, hobi saya itu buku. Saya itu kalau ke tempat manapun selalu mencari toko buku apa yang hebat. Mulai dari di China, di Guangzhou yang toko bukunya maaf jelek gitu ya. Apalagi saya yang berbahasa Inggris ya. Sampai di Hong Kong, sampai di Singapura, sampai di San Francisco, sampai ke Eropa, ke London, sampai ke Paris. Saya selalu nyari. Paris paling sedih, bukunya bahasa Prancis semua. Sampai ke Italia, saya lihat ya. Memang bookstore paling menyenangkan itu di Amerika ya. Kalau di Asia, Kinokuniya Singapura ya. Kalau di Hong Kong, Page One. Page One, itu yang saya paling suka. Nah, Powell Bookstore, jadi bookstore. Saya itu sangat sedih akhir-akhir ini, karena bookstore itu semakin mengecil. Semakin sedikit orang ke bookstore, dan semakin berkurang isinya. Jadi contoh satu bookstore di dekat rumah saya di San Francisco, di Emeryville. Dulunya segini, sekarang lebih kecil, dipotong. Di sini dimakan oleh toko lain, di sini dimakan oleh lain. Nah, lalu di dalamnya lebih sedih lagi. Di dalamnya bookstore itu kalau dulu isinya 80% buku bacaan, sekarang mungkin 50% buku bacaan. Lainnya ganti mainan anak-anak, games ya. Barang-barang lain, stationery berkembang banyak ya. Tetapi buku sendiri berkurang dengan sangat drastis. Ini yang membuat saya sering-sering agak sedih ketika datang ke toko buku karena waktunya yang sudah zamannya berubah. Nah, teman-teman, retail superstar. Jadi kalau Anda mau jadi retail superstar itu sangat bisa. Walaupun sudah ada established store yang banyak, Anda bisa membuat menjadi sebuah tempat yang unik, yang keren, yang bagus ya. Yang hebat, yang luar biasa. Ini retail superstar. Ini yang 25 retail superstar yang ada di Amerika. Pertanyaan saya, menurut teman-teman yang mendengarkan acara ini, yang melihat acara ini sampai habis, tolong dicatat di komen saya. Menurut Anda, ya, retail superstar apa yang pernah Anda datangi? Yang menurut Anda unik, beda dengan yang lainnya. Sehingga di benak Anda kalau mau pergi sana, ya di situ. Ya, kalau di Surabaya, menurut saya Hoki Supermarket ya. Hoki Supermarket. Jadi ini supermarket Hoki ini dulu awalnya 1, sekarang sudah ada 1, 2, 3 rasanya atau 4 ya. Ini juga menarik sekali. Karena apa? Barangnya unik-unik, fresh, barang yang susah dicari di mana-mana di situ ada ya.
dan dipilih dengan sangat bagus ya. Itu menurut saya. Ini apalagi kalau selasa pandemi, jalan-jalan ke hoki selalu ya, beli barang ya. Saya tidak tahu, menurut Anda apa? Bisa di bidang apa saja? Bisa toko sepatu, bisa toko baju, bisa toko apapun ya. Tadi saya kasih contoh jogger dan sekarang hoki yang saya pikirkan. Saya nggak tahu Anda berpikir apa, baik di kota Bandung, di kota Jakarta, ataupun di luar negeri yang pernah Anda hampiri. Di luar negeri yang pernah Anda hampiri ya. Apa yang membekas di benak Anda sebagai sesuatu yang powerful, satu yang powerful. Saya kira itu ya. Selamat pagi, semoga review buku pagi ini dapat memberi inspirasi kepada Anda untuk mau jadi hebat, jadi remarkable, jadi keren gitu ya. Saya kira itu. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.